Oke, halo sahabat edit, ketemu lagi dengan saya Sahlan di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang listrik statis di part 3. Ya, sebelum ke part 3, saya mau review sedikit dulu tentang materi-materi sebelumnya di part 1 dan part 2. Jadi di part 1 kemarin kita belajar tentang gaya listrik. Ya, gaya listrik itu atau disebut juga gaya Coulomb atau gaya elektrostatik sama aja. Jadi dinyatakan dalam F12 sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Maksudnya gimana? Jadi seandainya ada dua buah muatan, ini positif misalnya, ini negatif, ini Q1, ini Q2. Ya, Q1, Q2 dia terpisah dalam jarak R. Ya, R12 terpisah dalam jarak R12. Ya. Dia akan mengalami gaya listrik ya yang dinyatakan dalam K Q1 kali Q2 dibagi R12 kuadrat. Ya, ingat ya, kalau misalnya dia positif negatif atau negatif positif, intinya kalau dia beda jenis dia akan tarik menarik. Kalau nanti sejenis positif positif atau negatif negatif, dia akan bertolak tolak-tolakan gitu ya, tolak menolak. Nah, di part 2 juga waktu itu kita belajar tentang medan listrik ya. Medan listrik tuh maksudnya gimana? Medan listrik dinyatakan dalam E1 sama dengan K dikali Q1 per R1 kuadrat. Maksudnya medan listrik oleh muatan 1 pada jarak R1 kuadrat. Maksudnya jarak R1 kuadrat tuh jarak dari muatan 1 ke titik tertentu. Misalnya kita ambil pas di sini ya, pas di Q2 misalnya gitu ya. Maka penulisannya, perumusannya K Q1 per R12 kuadrat. Jadi R1 nya nih jarak dari ya segini nih misalnya. Ini R1. Nah gitu, jarak dari muatan 1 ke sini dikuadratkan, itu medan listriknya. Dan ingat ya, kalau dia dari muatan positif, dia akan keluar muatan gitu, jadi ke arah sana. Seolah-olah kayak ditiup gitu ya ceritanya. Nah, kalau misalnya mau hitung dari muatan medan dari muatan 2, berarti kita hitung dari sini gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini R2-nya ya. Jadi medan oleh muatan 2 dinyatakan E2 sama dengan K dikali Q2 per R2 kuadratnya. Kalau dari negatif, dia apa ya namanya? Arah medannya dia menuju muatan negatif seperti itu. Jadi jangan lupakan materi tentang gaya listrik dan medan listrik. Karena kita di part 3 ini akan bahas tentang yang pertama energi potensial listrik, yang kedua tentang potensial listrik. Apa sih bedanya gitu? Apakah ini sesuatu yang baru? Ya, nanti akan kita bahas lebih dalam. Oke, kita mulai dengan bahasan energi potensial listrik. Nah, sebelum masuk ke energi potensial listrik, saya mau mengajak teman-teman untuk coba mengingat-ingat energi potensial yang dulu pernah kelas 10 ya. Jadi pernah dengar energi potensial gravitasi ya. Jadi energi potensial gravitasi dan energi potensial listrik tuh kurang lebih mirip. Nah, kalau di energi potensial gravitasi, misalnya ada contoh yang sederhana ya, gravitasi bumi gitu. Jadi ada bumi, planet bumi, terus kita taruh benda di atasnya dengan jarak tertentu. Ini jaraknya. Ini R, jaraknya tertentu gitu. Atau ketinggian gitu ya kalau waktu di kelas 10H. Nah, maka si benda itu dia punya energi potensial yang besarnya mg kali H. Itu tahu ya, mg kali H. Dan kalau misalnya saya lepas nih bendanya, kan dia jatuh sendiri, struk gitu, jatuh karena ketarik sama gravitasi bumi seperti itu. Nah, seandainya benda ini ketika jatuh terus mau saya angkat ke atas gitu, saya balikin lagi ke posisi semula, maka ada perubahan energi potensial. Ingat ya, ada perubahan energi potensial kalau misalnya bendanya saya angkat ke atas gitu ya. Nah, ketika saya ngangkat bendanya ke atas, kalau di bumi ya, itu kan saya melakukan usaha terhadap gaya gravitasi bumi itu gitu ya. Jadi ketika bendanya di sini awalnya, tuk, gitu ya. Ini misalnya ya misal titik 1, ini titik 2 gitu ya. Saya angkat bendanya dari titik 1 ke titik 2, artinya saya melakukan usaha ya, melakukan usaha dari titik 1 ke titik 2. Ingat, usaha itu apa? Usaha adalah gaya dikali jarak ya, dikali jaraknya, dikali perpindahannya. Nah, karena usaha saya yang saya lakukan itu saya melawan gaya gravitasi bumi, maka usaha saya bernilai negatif. Ya, seperti itu. Usaha saya bernilai negatif. Nah, ini mungkin teman-teman pernah lihat di kelas 10 atau di materi tentang gaya gravitasi. Ini juga akan kita gunakan di energi potensial
listrik. Nah, kalau dia energi potensial listrik gimana? Nah, ini ibaratnya tadi yang buminya tadi, yang terus ada benda kecil di atas tadi. Ini muatan Q besar gitu ya, Q negatif. Ya, Q negatif. Lalu dia terletak pada jarak tertentu. Jaraknya R. Ya, jarak tertentu R. Dan kalau tadi di bumi kan ada percepatan gravitasi yang membuat dia ke bawah gitu ya. Nah, kalau di sini ada medan listrik ya. Ada medan listrik yang membuat si muatan Q aksen ini yang ceritanya ini positif, kita ambil positif, ini negatif, dia ketarik ya nggak? Ya, seret ketarik ya. Bisa dibilang sebenarnya dia saling nempel, tapi kalau kita tinjau dari sisi negatifnya dia seolah ketarik seperti sama si negatif ini. Nah, seandainya sama seperti tadi, ketika di jarak tertentu, misal jarak segini gitu ya, jarak 1 sama jarak 2, saya angkat muatan positif yang kecil, Q aksen kecil ini, saya angkat ke atas, kan saya melawan gaya E gitu ya, saya melawan gaya listrik. Ya, berarti boleh dong saya tulis energi potensial si listrik ini, karena kita ngomongin listrik adalah sama seperti tadi. Saya melakukan usaha yang melawan gaya listrik itu sendiri. Ya. Nah, kalau ini boleh saya tulis energi potensial adalah usaha itu apa? Usaha adalah gaya dikali perpindahan ya, dikali jaraknya. Nah, dalam hal ini saya sedang melawan gaya listrik ya, berarti ini Fe gitu ya. Saya sedang melawan gaya listrik, kan saya pisahin nih, saya dorong ke atas gitu ya. Dikali R ya. Nah, ingat di pertemuan di video sebelumnya tentang medan listrik dan gaya listrik, F itu boleh saya nyatakan dalam Q E ya. Q itu muatannya, E itu medan listriknya. Jadi ini medan listrik, Q itu muatan yang sedang saya angkut, sedang saya bawa, kurang lebih seperti itu ya. Dikali R ya. Delta E P gitu. Nah, Q kali E kali R. Ini boleh dong saya tulis gini, minus Q. E itu kemarin apa? K dikali Q gitu ya, dikali R kuadrat dikali R. Benar ya? Nah, medan listrik. Ya, jadi medannya ini medannya siapa, Kak? Ya, Q-nya ini Q-nya siapa? Q-nya ini, aduh maaf. Saya hapus sedikit, sorry. Ya, Q-nya ini akibat si Q besar dong, ya nggak? Ya, akibat si Q besar ini, kan dia akibat medan listrik yang ditarik oleh si muatan negatif yang Q besar ini, ya. Nah, berarti boleh saya tulis ini, karena bisa coret. Ya, berarti perubahan energi potensialnya ya adalah minus K dikali Q aksen dikali Q per R. Seperti itu. Ya, ini perubahan energi potensial listrik. Seperti itu. Nah, seandainya R-nya saya ambil jauh sekali, R-nya R yang besar sekali, berarti kan gini ya, maaf. Ini sebenarnya boleh saya tulis gini. EP2 dikurang EP1. Ya. Oke, ini EP2 di sini, energi potensial di sini, energi potensial 1 di titik 1. Ini K dikali Q aksen dikali Q per R. Ya, per R aja. Ya, seandainya energi potensial yang yang kedua itu jauh sekali jaraknya, berarti energi potensial yang keduanya berarti bernilai 0 ya, karena ketika R-nya pembaginya itu infinite ya, menuju tak hingga, berarti ini energi potensial kedua jadi 0. Berarti boleh dong ini saya hilangkan, berarti energi potensialnya aja gitu ya. Kalau saya ambil besarnya aja ya, berarti itu sebenarnya K kali Q aksen dikali Q per R. Seperti itu. Ini rumus energi potensial.
Oke, ya jadi energi potensial itu nilainya K, Q aksen dikali Q per R aja tadi ya, jangan kuadrat. Kalau kuadrat nanti balik lagi ke gaya. Nah, ya ini juga nanti yang akan mengarahkan ke potensial listrik. Nah, potensial listrik itu apa? Intinya gini, secara definisi potensial itu daerah apa ya? Daerah yang punya kekuatan energi potensial tertentu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya ada dua muatan tadi ini yang gambar atas bawah tadi saya miringin sekarang ya. Ada Q besar, ada Q aksen. Ini muatan uji, ini muatan tertentunya. Nah, energi potensialnya kan bisa kita tulis tadi ya. K Q aksen Q besar per R. Seperti itu. Nah, potensial listrik didefinisikan sebagai energi potensial ya. Nah, Q aksennya saya pindahin ke sini. Nah, pindahin ke sini. Sama dengan K Q besar ya per R. Jadi Q aksen energi potensial per muatan uji ya. Inilah yang disebut dengan potensial listrik V. Simbolnya V besar gitu ya. Jadi V adalah K Q per R. Seperti itu kurang lebih. Jadi oh ya, ini belum saya tulis keterangannya sebentar ya. Oke, jadi V itu apa? V itu potensial listrik. Potensial listrik. Kalau teman-teman pernah dengar tegangan ya mirip lah situ ya, potensial listrik atau ya itu satuannya volt ya. Volt atau V besar ya. Jadi simbol sama satuannya sama ya. K itu tahu ya konstanta Coulomb, Q-nya muatannya, ya muatan listrik, Coulomb, R jaraknya, jarak di titik tertentu, meter. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari berapa sih potensial di sini, ini jadi titik ujinya gitu kayak waktu di Medan ya, berapa sih potensial di sini akibat dia ya, berarti ini ceritanya kita hitung Q-nya Q ini Q besar ya, terus per R jaraknya. Kalau misalnya mau nanya berapa sih potensial di sini akibat ini ya, berarti Q-nya Q besarnya jadi Q aksen seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, energi potensial pun sama, R-nya R jarak antara keduanya. Seperti ini ya boleh deh saya tulis ini. Ini itu muatan uji. Ya, muatan uji yang tadi ya. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang energi potensial listrik dan potensial listrik ya. Jangan ketukar ya. Jadi kalau ini simbolnya EP ya, EP. Ya, EP satuannya joule ya, seperti biasa. EP satuan joule, potensial listrik itu potensial, satuannya volt ya. Jadi kalau EP energi potensial listrik nilainya K dikali Q aksen dikali Q besar ya. Q aksen itu muatan uji, Q besar itu muatan tertentunya yang akan ditanyakan, per R jarak antara kedua muatannya. Nah, sedangkan potensial listrik V sama dengan K dikali Q besar itu muatan yang ingin diukurnya, potensial terhadap dianya, per R jarak dari muatannya ke titik tertentu. Seperti itu. Jadi sekian dulu untuk part 3 kali ini. Nanti akan kita lanjut di part 4, part terakhir.